Di tengah lautan biru yang tak tercatat di peta manapun, ada sebuah pulau bernama Mapuraya. Pulau kecil yang dikelilingi pasir seputih doa, dan laut sejernih niat yang tulus. Di pulau itu, angin pagi tak pernah datang sia-sia. Orang tua-tua bilang, kalau angin berhembus lembut dari arah laut, itu tandanya Allah selalu memberi kasih sayang, bahkan kepada hati yang diam dan terluka. Di pulau itu, hiduplah seorang lelaki bernama Hasan. Orang kampung memanggilnya Ustaz Hasan Mapuraya. Ia guru ngaji di surau kecil dekat pantai. Surau yang dibangunnya dari papan bekas dan keyakinan yang tak pernah pudar. Setiap subuh, sebelum ayam jantan berkokok, Hasan duduk di beranda surau, menatap laut timur, menunggu cahaya pertama menyentuh ombak. Kalau kita mulai hari dengan menyebut nama Allah, ombak pun tak berani marah, katanya. Sore itu, datanglah seorang tamu dari seberang laut. Namanya Raffi, pemuda dari kota besar. Assalamualaikum, Ustaz, katanya. Negeri Kit sedang cari pemimpin baru. Orang bilang, Ustaz nih orang bersih, jujur. Hasan tersenyum kecil. Nak, aku nih cuma guru ngaji, dak pandai politik. Tapi Raffi menjawab lembut. Justru itu, Ustaz, kalau orang baik diam, orang jahat naik pangkat. Beberapa minggu kemudian, wajah Hasan muncul di poster-poster kampung. Di bawah senyumnya tertulis, Ustaz Hasan Mapuraya, amanah, bersih, untuk rakyat. Anak-anak kampung tertawa. Ustaz, sekarang Ustaz artis, iye? Hasan tersenyum, tapi hatinya gelisah. Ia tak ingin disanjung, hanya ingin berbuat baik. Hari pertama di gedung Dewan, Hasan merasa seperti ikan dibuang ke darat. Ruangan itu penuh suara-suara yang berbeda dengan surau kecilnya di Mapuraya. Di sana, bukan lagi zikir dan doa yang terdengar, melainkan perdebatan, tawa kering, dan janji-janji yang terasa berat di hati. Orang-orang berbicara tentang proyek, tentang angka, tentang siapa yang harus didukung. Kalau Kit dukung dia, nanti jatah pembangunan jalan masuk ke wilayah kita. Da apa-apa dikit-dikit potong. Namanya juga balas jasa. Hasan diam. Setiap kali ia mencoba bicara tentang keadilan dan amanah, ruangan langsung hening. Lalu salah satu pejabat tertawa kecil. Ustaz, ini bukan mimbar khutbah, katanya sambil menepuk bahu Hasan. Kalau mau ideal, dak usah duduk di kursi ini. Hasan hanya tersenyum kaku, tapi hatinya bergemuruh. Dalam diam, ia mengucap istighfar pelan, tapi terasa berat. Hari-hari berikutnya, Hasan mulai mengerti. Politik bukan tempat untuk kata-kata jujur. Di sana, janji bisa berubah warna, dan yang benar seringkali harus menunduk di hadapan kekuasaan. Namun, ia tetap mencoba bertahan. Ia pikir, mungkin inilah ujian iman, bertahan di tengah arus dunia. Sampai suatu hari, datanglah sebuah berkas ke mejanya. Tebal, dengan cap resmi berwarna merah. Izin tambang pasir laut, Ustaz, kata seorang kolega, tinggal tanda tangan B. Semua sudah sepakat. Dari situ, Kit bisa bantu masyarakat. Banyak rezeki datang. Hasan membuka lembar demi lembar. Matanya berhenti pada peta kecil di pojok bawah. Tertulis, wilayah timur, pesisir Mapuraya. Laut tempat anak-anaknya dulu belajar berenang. Laut tempat ia mengajar anak-anak kampung mengaji di sore hari. Tangannya perlahan gemetar. Ini, laut kita, katanya pelan. Iye, jawab koleganya, santai. Tapi itu laut kosong. Pasir banyak, duit banyak. Kit tidak bisa mikir pakai hati terus. Ustaz, Hasan menatapnya lama. Kalau laut itu hilang, anak-anak kampung makan apa? Kita hidup dari laut itu. Temannya tersenyum sinis. Ustaz ni terlalu idealis. Dunia tidak bisa dijaga pakai doa. Lagi pula, Ustaz kan sekarang bagian dari kami. Kata-kata itu seperti pisau dingin yang masuk ke dada Hasan. Malamnya, Hasan tak bisa tidur. Ia berdiri di balkon rumah dinasnya di kota, memandang cahaya lampu yang berkilau di bawah langit. Tapi semakin lama ia menatap, semakin terasa bahwa cahaya itu palsu. Ia teringat Mapuraya, suara azan di pagi hari, tawa anak-anak di pantai, istrinya yang menyiapkan kue kelapa sambil bersenandung kecil. Semua itu terasa jauh, seolah-olah dunia lamanya tenggelam di balik bisingnya ambisi manusia. Aku datang ke sini karena ingin menolong orang. Tapi mengapa aku malah tersesat di antara cahaya yang menyilaukan ini? Air matanya menetes, jatuh di beranda batu. Esoknya, ia datang ke rapat terakhir. Di tengah pembahasan,
berkas izin tambang itu kembali disodorkan ke mejanya. Semua mata menatap. Hasan memegang pena. Di ujung pena itu, ada nasib Laut Mapuraya, dan di balik laut itu, ada doa dari orang-orang yang percaya padanya. Ia menutup mata sebentar, lalu meletakkan pena itu di atas meja. "Maaf," katanya pelan, tapi tegas, "aku tidak bisa tanda tangan." Ruangan hening seketika. "Ustaz pikir ini dunia surga?" Suara seseorang meninggi. "Kalau tidak mau tanda tangan, keluar dari sini." Hasan mengangguk. "Kalau itu maksudnya, mungkin memang tempatku bukan di sini." Ia berdiri, menundukkan kepala, dan melangkah keluar dari ruangan. Di luar, langit kota mendung. Tapi di dalam hatinya, ada secercah cahaya kecil. Cahaya yang berasal dari keberanian untuk berkata tidak, di tengah dunia yang terbiasa berlutut pada kepentingan. Malam itu, Hasan menulis surat pengunduran diri. Kekuasaan tanpa kejujuran adalah laut tanpa tepi. Indah dipandang, tapi menenggelamkan. Ia menandatangani surat itu dengan tenang, lalu menatap laut dari jendela suraunya. Kini Hasan kembali ke surau kecil di Mapuraya. Poster wajahnya di jalan sudah lusuh dimakan hujan. Tapi suara azannya tetap sama lembutnya. "Kadang, nak," katanya pada murid-muridnya, "kekuasaan bukan tempat untuk orang yang takut kepada Allah. Sebab di sana, yang kecil bisa jadi besar, dan yang benar bisa jadi salah." Ia menatap laut, dan tahu, langit Mapuraya akan tetap sama. Bahwa yang suci bukan orang tanpa dosa, tapi orang yang berani pulang saat hatinya hampir hilang.